Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Arliana dari kelas 12 TKJ 1. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis perencanaan produksi massal pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi pembelajarannya ada 4. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal. Yang kedua, tahap perencanaan produksi massal. Yang ketiga, indikator keberhasilan produksi massal. Yang keempat atau yang terakhir, proses produksi. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan atau produsen. Atau bisa juga produksi massal merupakan memproduksi barang dalam jumlah besar, tetapi dengan biaya rendah per unitnya. Ini adalah contoh produksi massal iPhone. Ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, yaitu membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem kustomisasi massal. Menurut Ludon 2010, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Jadi, kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang ada 6, yaitu yang pertama ada kegunaan dasar atau elemen utility, berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Yang kedua, kegunaan waktu atau time utility. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Yang ketiga, kegunaan tempat atau place utility. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan tersebut. Yang keempat, kegunaan bentuk atau form utility. Berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Yang kelima, kegunaan pelayanan atau service utility. Artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang keenam atau yang terakhir, kegunaan milik atau ownership utility. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Menurut Bufa dan Sarin, 1996, perencanaan produksi menuntut penaksir atas permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian integral dari perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga 2013, perencanaan produksi meliputi 1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. 2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar atau bulk out items dan bahan baku. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. 5. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan.
Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi yang terdapat dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua menurut jangka waktu yang tercakup, yaitu perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, ada perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih lama daripada 1 tahun. Dari kedua jenis perencanaan produksi tadi, maka ciri-ciri perencanaan produksi yaitu 1. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang kelima, perencanaan produksi harus dapat mengordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. Keenam, atau yang terakhir, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Apa saja fungsi dan tujuan perencanaan produksi? Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kelima, mengatur persediaan produk, jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Yang keempat atau yang terakhir, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan, mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Apa saja kelebihan dan kekurangan produksi massal? Kelebihannya yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, dan biaya pemindahan bahan di pabrik rendah. Kekurangannya, sumber daya terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Yang kedua, tahap perencanaan produksi massal. Apa itu perencanaan produk? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor untuk memproduksi produk tersebut terlebih dahulu, antara lain pasar yang baik di masa mendatang, siklus hidup produk, arus kas, dan kemampuan organisasi. Tahap perencanaan produksi yang pertama ada ide produk, yang kedua ada seleksi ide produk, yang ketiga ada desain awal, yang keempat purwarupa, yang kelima pengetasan, yang keenam desain akhir, yang ketujuh implementasi. Yang ketiga ada indikator keberhasilan produksi massal. Apa itu keberhasilan usaha? Keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang digapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba.
Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang terakhir, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama, ada peluang pasar yang baik, keunggulan persaingan, kualitas barang atau jasa, inovasi yang berproses, dasar budaya perusahaan, menghargai pelanggan dan pegawai, manajemen yang berkualitas, dan dukungan modal yang kuat. Berikut 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, biaya pengembangan, dan kapabilitas pengembangan. Yang keempat, proses produksi. Apa itu proses produksi? Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha antara lain survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung produksi, perancangan sistem produksi, pemesanan bahan baku dan bahan pengemas, penyewaan tempat lokasi usaha, pendaftaran sertifikat kehalalan kesehatan, dan uji coba produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Kedua, persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses persiapan produksi memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu, meliputi kapan memulai produksi, kapan produksi dalam satu siklus akan selesai hingga masa akhir produksi. Yang B. Pemilihan peralatan, perlu diperhatikan peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan, kualitas, jumlah, teknologi, dan lain-lain. Yang C. Pengerjaan dengan peralatan, menentukan kegunaan peralatan tersebut pada proses produksi. Mobilisasi personalia adalah pengarahan tenaga kerja untuk mendukung proses produksi. Pembelian material yang dibutuhkan sesuai dengan desain awal produk sehingga tidak terjadi pemborosan pembelian bahan baku. Yang terakhir, pembagian pekerjaan. Hal ini penting untuk mencapai target waktu yang telah ditentukan sejak awal. 2. Proses produksi. Dilihat dari caranya dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Proses produksi pendek, contohnya proses produksi makanan. Yang kedua, proses produksi panjang, contohnya pembuatan rumah, barang kerajinan, dan lain-lain. Yang ketiga, proses produksi atau kontinu atau berurutan, contohnya pengolahan gula, pabrik kertas, dan pabrik karet. Yang keempat, proses produksi berselingan atau intermittent, contohnya pembuatan sepeda. Perencanaan produksi. Setiap organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlu mengintegrasikan perencanaan produksi atau production planning dan sistem pengawasan produksi atau production control menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi yang menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. A. Tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. Yang B. Manfaat dari perencanaan produksi ada organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani 2 strategi dasar, yaitu perencanaan produksi yang akan dihasilkan atau product planning, dan juga perencanaan proses produksinya atau process planning.
4. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lain. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. Perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. Ketidakhadiran pekerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. B. Manfaat dari pengawasan produksi. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan, mengendalikan sumber daya, dan mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Sifat produksi atau berorientasi pekerjaan, berorientasi layanan. B. Sifat operasi. C. Ukuran operasi. Dengan demikian, kesimpulannya bahwa perencanaan dan pengawasan produksi atau production planning dan control sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.